Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat sore teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mohon maaf kita terlambat sekitar 40 menit ya, karena saya seyogianya itu 2 hari di Batam, tapi menjadi 4-5 hari karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Teman-teman semua, karena banyaknya pertanyaan beberapa wartawan ingin mengetahui update atau perkembangan terbaru dari kasus Loli, Fadel, Nikita Mirzani, dan laporan saya sendiri terhadap Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan, serta rencana kedatangan saya dan tim hukum ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan Bapak Umar Bajide, orang tuanya Fadel, terhadap NF, dan rencana persidangan saya di PN Jakarta Utara versus Saudara Hotman Paris Hutapea dan Iklim Hakim. Baik, pertama saya urai. 1, saya mengucapkan turut prihatin karena renggangnya hubungan asmara antara Saudari NF dengan Saudara Matthew Gilbert. Kenapa saya katakan prihatin? Karena saya sesungguhnya orang yang kurang nyaman sebagai seorang yang sedang menangani beberapa perkara terkait dengan NF. Saya khawatir dengan renggangnya hubungan Saudari NM dengan Matthew. Saya takut dia tantrum, kemudian tidak terkontrol dan kurang dukungan moral. Karena itu saya berharap setidaknya Matthew bisa mendampingi NM selama masa-masa berkonflik yang saya tahu saat ini NM pasti butuh dukungan. Itu keprihatinan saya, dan saya tidak berarti mendukung pernyataan dari adik saya Fitri Salhuteru yang juga ikut berkomentar terkait hubungan. Tapi satu pesan saya, karena Saudari NM itu mengatakan dia sebenarnya sudah tidak ingin pacaran, dia ingin berumah tangga. Nah, kalau dia butuh calon suami, saran saya carilah yang tepat, jangan yang berondong. Nah, resikonya udah peluk-peluk, udah cium-cium, udah kemana-mana, tiba-tiba kan menambah catatan dalam hidup NM. Setelah ini ada ini, begitu ya. Nah, itu komentar pertama saya. Jadi saya berharap Matthew bisa memberi support kepada Saudari NM, karena Saudari NM ini mau tidak mau, suka tidak suka, kasusnya mesti jalan. Tidak ada ruang bagi NM, bagi siapapun yang coba-coba menghalangi, terutama laporan saya dugaan penganiayaan yang dilakukan Saudara NM kepada saya. Tuh. Yang kedua, teman-teman media yang saya hormati, saya ingin sampaikan bahwa hari Senin tanggal 3 Februari, 2 hari dari sekarang, pukul 12 WIB, saya bersama dengan Bapak Umar Bajide
saudara Fadel Al-Fajar Bajide, Martin Bajide, Bintang Bajide akan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan guna mendampingi saksi dari laporan Bapak Umar Bajide dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Jadi kasus ini bukan berarti tidak jalan. Kasus ini jalan karena kesibukan saya sehingga tertunda beberapa saat. Jadi hari Senin teman-teman wartawan saya persilakan untuk datang meliput untuk mengikuti perkembangan, karena perkembangan kasus Loli, Fadel, kemudian NM, saya itu setiap hari ada progresnya. Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Loli, berdasarkan informasi yang kami dapat, apakah sudah benar dilakukan pemeriksaan atau belum. Tapi bagi kami, jika dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Loli, maka selesailah sampai di situ. Karena tidak cukup ruang dan bukti bagi penyidik untuk memaksakan kasus ini. Saya hanya katakan, belajarlah kalian dari kasus Bintoro. Belajarlah dari beberapa kasus yang sedang melilit Polri hari ini. Dan itu ada di Polres Jakarta Selatan. Karena itu, kasus Loli harus dihentikan. Kalau ada, kasus Fadel, kalau ada statement dari NM yang mengatakan minggu depan biar nanti yang bicara penyidik, lagi-lagi itu menunjukkan bahwa seorang pengacara NM tidak mampu mengingatkan klien yang suka bicara barbar dan suka-suka serta tidak bermakna dan tidak pernah terfaktakan. Maka apakah kita akan senantiasa disuguhkan dengan kebohongan demi kebohongan? Maka saya minta agar penyidik menegur saudari NM, karena apa yang dia lakukan ini sama dengan ada upaya mendahului proses penyelidikan dan penyidikan, dan seolah-olah menjadi juru bicara. Saya selama ini berdiam, tapi kalau ini terus-terusan, kami minta penyidik ingatkan yang bersangkutan agar tidak muncul prasangka-prasangka negatif di luaran, terutama kami tim hukum, bahwa seolah-olah NM mengetahui proses yang ada di dalam. Itu 3 poin. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kasus laporan saya terhadap saudari Nikita Mirzani, yaitu penganiayaan, tanggal 10 Januari 2025, siogianya minggu kemarin sudah diperiksa dia. Oleh karena mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa kaitan dugaan pemerasan dan juga diduga terkait dengan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP GG, dan juga diduga melibatkan kanit, salah satu kanit di Polres Metro Jakarta Selatan AKP Z, dan juga Kasubdit dan beberapa penyidik. Kasat Reskrim sudah WA saya minta waktu, Bang izin minta waktu karena beberapa penyidik sedang diperiksa. Dan tadi pagi saya sudah WA Kapolres langsung karena Kasat Reskrim infonya sedang umroh.
Saudara AKBP Adriansa. Tadi Pak Kapolres Kombes Pol Ade Rahmat mengatakan, baik Bang, kita akan segera atensi. Dan informasi yang dapat saya, insya Allah hari Senin surat sudah ditandatangani dan akan segera dipanggil saudara Nikita Mirzani. Di kasus ini saya berharap Polres Jaksel belajar dari kasus Bintoro ini. Bayangkan akan sebegini rupa masalah sengkarut yang ada di tingkat kepolisian, khususnya Polres Jakarta Selatan. Pada beberapa hari ke depan saya sudah diundang salah satu TV swasta untuk dialog terkait tentang kasus Bintoro. Saya selama ini orang tahu adalah pembela institusi Polri, pembela institusi kejaksaan, kehakiman dalam rangka rule of law. Tapi kalau bolak-balik senantiasa ada saja kasus yang masuk di kepolisian, maka saya punya penilaian yang mungkin akan saya sampaikan beberapa masukan-masukan. Saya tahu petinggi-petinggi Polri, saya selalu koordinasi bahkan dengan pejabat utama Polri. Tetapi beberapa hal barangkali perlu difikirkan sehingga kasus yang ada di Polres Jaksel saat ini, mantan kasatnya bisa tuntas, penyidik-penyidiknya bermasalah sehingga membuat lambat kasus ini. Maka saya minta Pak Kapolres, Kasareskrim yang baru untuk tetap agresif dalam rangka percepatan proses laporan saya yang sudah saya laporkan 10 Januari. Sekarang tanggal 1, artinya sudah 21 hari. Baru yang terakhir, teman-teman media, saya sampaikan bahwa untuk keberadaan Loli, info yang kami dapat bukan berada di tempat yang seperti digambarkan oleh saudari atau saudara Fahmi. Dan lagi-lagi informasi yang dikembangkan, Loli diperiksa dan dipastikan NM tidak mendampingi. Artinya kalau tidak didampingi, hubungan Loli dengan NM belum membaik. Dan saya yakin hubungan itu tidak akan membaik sampai dengan dia dewasa 28 Mei. Fadel Al-Fajar Bajide telepon dan WA saya hampir setiap hari. Dia bertanya bagaimana perkembangan, saya bilang kita fokus ke kasus dan begitu dia dewasa silakan. Kalian mau mengambil langkah bersama atau tidak, itu bukan hak dan kewenangan saya. Sedangkan kasus Hotman Paris dan saya akan bergulir pada perdebatan yang serius pada hari Kamis 6 Februari 2025 di PN Jakarta Utara pukul 9 pagi. Itu, silakan jika ada pertanyaan. Oke, Bang, mau konfirmasi terkait kemarin ada isu bahwa dipanggil Loli Bang di Polres Jaksel, itu benar nggak Bang? Informasi yang saya dapat begitu. Saya sekarang malas komunikasi dengan unit PPA, terutama kanitnya Citra. Menurut saya dia tidak pantas. Jadi kami melihat perkembangan dan kami akan pantau. Begitu dia belok, kita sikat secara institusi dan secara etik. Jadi bagi kami, kanit harus cerdas. Kanit harus menyampaikan informasi yang runut dan ada progresnya kepada Kasih Humas. Dan mengingatkan penyidiknya agar penyidiknya memberitahu NM dan memberitahu Saudara Fahmi. Penyidik kan boleh memberitahu, NM kamu jangan bicara sembarangan ya. Jadi kami yang jadi tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Pengacaranya Fadel komplit, kan boleh. Atau penyidiknya ngomong kepada Fahmi, bilang tuh sama klien lu jangan sembarang ngomong. Nah, jadi informasi yang kami dapati, yang kami dalami, ada rencana pemeriksaan. Benar tidaknya nanti saya akan tanya. Tetapi kami dapat informasi NM belum berbaikan dengan saudari Loli, dan saya yakin
sampai dia 28 Mei 2025 berat untuk mereka bisa bersama. Walaupun diserahkan sekarang disebut dengan super eksklusif dan lain-lain, karena hati Loli sulit untuk dipulihkan. Itu yang saya tangkap. Begitu. Silakan. Balik lagi ke materi yang prosesnya kan kita anggap udah terlalu lama nih bang ya. Masyarakat juga bertanya-tanya, ya kan, pandangan hukum juga bertanya. Ya. Harusnya kalau memang tidak ada unsur pidana, ada unsur yang kita tekan apa sifatnya jadi TSK harusnya diselesaikan dan Ya. SPD. Ya. Ya. Jadi saya hanya menunggu hari Senin saya ke sana. Sekalian nanti kami akan memberikan surat. Kita akan berikan surat resmi kepada Kapolres, tembusan kepada Kapolda, Irwaso, dan Pak Kapolri agar kasus ini dihentikan. Sudah masuk bulan ke-6, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Masuk bulan ke-6. Masa tidak dapat unsur yang menguatkan? Kalau tidak menjadi tersangka, jangan kau tunda-tunda. Hentikan. Kalau memang ada unsur, kau majukan. Tapi ingat, harus ada dasar yang kuat.